Menurut pendapat Bapak, apakah benar jika Yesus itu mati disalib? Sebab ada yang berkata Yesus itu tidak disalib, sedangkan menurut ajaran agama Kristen Yesus itu disalib. Bagaimanakah kepercayaan kalian terhadap disalibnya Yesus? Penganut Kristen mempunyai kepercayaan bahwa Yesus disalib oleh orang Yahudi. Siapakah orang yang menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi? Orangnya bernama Yudas. Apakah Yudas itu muridnya Yesus? Ya, dia salah seorang murid Yesus, di antara yang 12 orang. Di mana disebutkan tentang disalibnya Yesus? Markus pasal 15 ayat 24 menyebutkan, kemudian mereka menyalibkan dia. Apakah Yesus bersedia disalib? Ya, karena menurut kepercayaan orang Kristen, disalibnya Yesus itu untuk menebus dosa orang yang percaya kepadanya. Dosa orang yang ditebus adalah dosa turunan dari Adam. Karena Adam berdosa, maka berdosalah semua keturunannya. Kalau ia bersedia disalib, mengapa ia minta tolong kepada Tuhan? Sebagaimana tersebut dalam Matius pasal 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Tuhan, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Menurut pengertian kami, Yesus tidak minta tolong, tetapi berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoanya kepada Tuhan Bapa. Taruh kata, dia berdoa, tetapi isi doanya adalah minta tolong. Ya, minta tolong pada Tuhan Bapa. Wajarkah Yesus yang dikatakan Tuhan itu minta tolong, kemudian ditangkap dan disalib? Kalau Yesus memang bersedia disalib untuk menebus dosa, tentunya tidak perlu ditangkap, tetapi mestinya dia meminta sendiri untuk disalib, demi menebus dosanya orang yang percaya kepadanya. Akan tetapi malah Yesus sendiri mengajak pergi murid-muridnya. Di manakah ada ayat yang menyebutkan Yesus mengajak pergi? Silakan Nyonya periksa di Markus pasal 14 ayat 42. Bangunlah kamu, marilah kita pergi, lihatlah, orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Dalam hal ini, kami belum bisa menjawab. Tidak apa, tetapi di manakah ada menyebutkan kalau Yesus ditangkap? Di Markus pasal 14 ayat 46, di ayat ini menyebutkan, mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Silahkan Nyonya periksa, di Yohanes pasal 7 ayat 44. Baik, di sini disebutkan, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Perhatikan dua ayat itu, ayat yang pertama menyebutkan, mereka memegang Yesus dan menangkapnya, sedang ayat yang kedua menyebutkan, mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Di antara dua ayat ini, yang manakah yang benar, yang pertamakah atau yang kedua? Saya belum bisa menjawabnya. Tidak apa, pokoknya kalian dapat menimbang sendiri. Baiklah, saudara periksa lagi di Yohanes pasal 7 ayat 32. Di Yohanes pasal dan ayat tersebut, berbunyi sebagai berikut, setelah orang Farisi sudah mendengar orang banyak itu bercakap-cakap akan segala perkara itu dari hal dia, lalu kepala-kepala imam dan orang Farisi pun, menyuruh beberapa orang hambanya supaya mereka itu menangkap dia. Singkatnya, dalam ayat ini Yesus disuruh tangkap, benar begitu? Betul, kemudian Yesus dapat ditangkap. Sebagaimana tadi kita telah baca di Markus pasal 14 ayat 46, yang menyebutkan bahwa mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sekarang bukalah Yohanes pasal 7 ayat 34. Baik, di pasal dan ayat ini menyebutkan, kamu akan mencari aku, maka tiada kamu dapat, dan di mana aku ada, kamu ini tidak dapat datang. Di ayat ini, Yesus sendiri yang berkata, bahwa ia tidak dapat ditangkap, berdasarkan ayat ini. Karena Yesus tidak diketemukan dan ditangkap, tentunya Yesus tidak disalib. Kalau begitu, Yesus pergi kemana? Seharusnya saya yang bertanya kepada kalian, oleh karena yang menyebutkan Yesus tidak dapat diketemukan itu adalah Injil kalian sendiri. Tetapi biarlah saya tunjukkan kemana Yesus itu perginya. Silahkan periksa di Yohanes pasal 7 ayat 33. Di ayat ini ada menyebutkan, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama-sama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ayat ini menunjukkan, Yesus dilindungi oleh Dia,
Tuhan, yang mengutus Yesus sehingga karenanya Yesus tidak dapat disalibkan. Lalu, silakan periksa di Lukas pasal 24 ayat 16. Di sini menyebutkan, tetapi mata mereka itu tertahan, tidak dapat mengenal Dia. Ayat ini menunjukkan bahwa dengan senjata mukjizatnya, Yesus sanggup melepaskan dirinya dari orang yang akan menangkapnya. Di pasal yang lain di antaranya, Lukas pasal 4 ayat 29 dan 30, disebutkan, mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Berdasarkan ayat ini tidak mustahil di waktu Yesus akan ditangkap untuk disalib, Ia dapat meloloskan diri dari kepungan mereka. Tetapi di Injil disebutkan, bahwa Yesus disalib, malah Yesus sendiri yang memikul kayu salibnya, menuju ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di ayat ini menyebutkan, Yesus sendiri yang memikul kayu salib, betulkah begitu? Ya, menurut ayat ini, Yesus sendiri yang memikul kayu salib. Baiklah, silakan saudara periksa di Matius pasal 27 ayat 32. Di sini ada menyebutkan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Perhatikan, di Yohanes pasal 19 ayat 16-17, menerangkan yang memikul kayu salib adalah Yesus sendiri, sedangkan di Matius pasal 27 ayat 32, menerangkan bahwa yang memikul kayu salib adalah Simon. Di antara dua ayat ini yang manakah yang benar? Yesus yang memegang kayu salib atau Simon? Mungkin sesudah dipikul oleh Yesus, lalu digantikan kepada Simon dengan secara paksa seperti pada ayat tersebut. Nah, coba pikirkan, jika sebuah buku mengandung perselisihan, tentu tidak apa-apa karena buatan manusia. Tetapi kalau kitab suci yang datangnya dari Tuhan itu, wajarkah mengandung perselisihan di antara satu ayat dengan lainnya? Ya, betul, tetapi kalau hanya ini saja masih belum apa-apa buat saya. Bukan itu saja, saya bisa tunjukkan beberapa ayat lainnya yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Tetapi nanti saja, sekarang teruskan dulu pembicaraan kita tentang disalibnya Yesus. Jadi kalau bukan Yesus yang disalib, lantas siapa orangnya yang disalib? Memang yang disalib bukan Yesus, melainkan Yudas, salah seorang di antara 12 orang muridnya Yesus. Ia berkhianat pada Yesus. Yudas dapat disuap dengan 30 keping perak. Menurut kitab Injil, Yudas tidak mati karena disalib, tetapi mati karena menggantung diri. Bacakanlah ayatnya. Saya akan baca, supaya bergantian dengan suami saya. Di Matius pasal 27 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, menyebutkan, pada waktu Yudas, yang menyerahkan dia, melihat Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan orang-orang tua itu, dan berkata, "Aku telah berdosa, karena menyerahkan darah orang yang tiada bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di ayat ini jelas, Yudas tidak mati karena disalib, melainkan menggantung dirinya sampai mati. Kalau begitu, silakan Nyonya periksa di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 17 dan 18. Iya, di sini ada menyebutkan, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Di ayat ini menerangkan bahwa matinya Yudas tidak karena menggantung diri. Di antara dua ayat Injil ini yang manakah yang benar? Kami belum bisa menjawabnya sekarang, Pak. Saya tidak minta jawaban, tapi mengajak kalian supaya berpikir lebih mendalam. Tadi Bapak berkata yang disalib itu Yudas, dari manakah Bapak mengetahuinya? Dalam kitab Injil Barnabas. Kami tidak mengetahui Injil Barnabas, karena tidak boleh dipakai lagi. Injil Barnabas itu sebuah kitab Injil yang dapat dipercaya isinya. Apakah sebabnya?
dan mengapa disebut Injil Barnabas? Barnabas ialah nama seorang sahabat Yesus, termasuk salah seorang dari pembela Yesus, yang disebut Hawariyun, dinamakan Injil Barnabas oleh karena Injil itu ditulis oleh Barnabas yang didengarnya langsung dari Yesus, baik yang berupa amanat, pesan dan wasiat Yesus. Jadi Injil Barnabas termasuk Injil yang tua usianya. Suatu saat saya bisa terangkan pada kalian sekitar Injil Barnabas itu yang telah disembunyikan 300 tahun sesudah Yesus. Kalau begitu dari mana dapat diketahui bahwa yang disalib itu bukan Yesus, dan bagaimana bisa dibenarkan bahwa Yudas yang disalib? Terjemahan Injil Barnabas dalam bahasa Itali berasal dari perpustakaan Paus Sixtus V di Roma, tahun 1585 sampai tahun 1590. Yang mempunyai seorang sahabat bernama Fra Merino, dan setelah berhari-hari membacanya akhirnya Fra Merino masuk Islam. Tahun 1709 diketemukan oleh J.E. Kramer. Dia adalah seorang sahabat Raja Prusia, di kota Amsterdam, Belanda, dan tahun 1713 diberikan kepada Pangeran Eugene de Savoy. Tahun 1738 dipindahkan ke National de Imperial Library di Wina, Austria. Sampai hari ini naskah tersebut masih di sana, terdiri dari 225 halaman dan terjilid kuat dengan warna sampul kekuning-kuningan seperti tembaga. Injil ini lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Lonsdale Rugg, wakil Archbishop seorang uskup agung gereja Inggris bersama istrinya Laura Rugg, dan diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1907. Jadi dalam Injil itu yang menyebutkan bahwa yang disalib itu adalah Yudas, bukan Yesus? Iya, dalam Injil itu, selain menyebutkan akan datangnya Nabi Muhammad, juga menyebutkan bahwa yang mati disalib itu bukan Yesus, melainkan Yudas. Wajah Yudas sangat mirip dengan Yesus. Mustahil orang-orang Yahudi pada masa itu tidak bisa membedakan antara wajah Yesus dan Yudas. Yudas selaku orang yang mengkhianati Yesus. Tidak mustahil jika Yesus mempunyai kekuatan gaib atau mukjizat untuk merubah wajah Yudas mirip dengan dirinya. Kalau manusia di zaman ini dengan kecakapan otaknya dengan bermacam alat antara lain dengan di make up misalnya, dapat merubah wajah manusia, dan selain itu malah dapat merubah alat kelamin, dan merubah bentuk tubuh manusia dari laki-laki menjadi wanita dan sebaliknya. Tentunya tidak mustahil kalau Yesus dengan menggunakan kecakapan otak batinnya atau meta energi sanggup merubah bentuk dan wajah manusia atau benda menurut kemauannya. Iya, itu bisa masuk di akal. Misalnya lagi, kalau seorang magnetisir atau hipnotisir dengan kecakapan ruhaninya sanggup merubah bentuk suatu benda, sehingga orang banyak yang melihat benda itu benda yang sebenarnya, padahal bukan aslinya, maka apakah kalian keberatan kalau Yesus dengan kecakapan ruhaninya sanggup merubah membalikkan pandangan mata manusia, baik dari jarak dekat maupun jauh? Ilmu-ilmu semacam ini pada zaman kita sekarang telah mulai diselidiki. Sebagian berhasil dan telah banyak digunakan. Kalau saya terangkan macam-macamnya ilmu sihir, somnambulisme, mediumship, hail magnetisme dan banyak lagi macam jenisnya, tentu saudara tidak akan memungkiri tentang kebenarannya. Tentu tidak mustahil. Tetapi apakah tidak ada penganut-penganut agama Kristen yang menyangkal bahwa Yesus itu mati disalib? Dalam kitab Injil Barnabas yang disalin ke bahasa Inggris oleh Lonsdale Rugg dan Laura Rugg, Oxford, 1907, ada menyebutkan bahwa Yudas mati disalib sebagai gantinya Yesus. Di kitab Injil itu diterangkan juga bahwa kepercayaan tentang tidak disalibnya Yesus itu dianut oleh orang Kristen terdahulu antara lain ialah Arminus, Vaselin, Carpoket, Korintian dan Nazarti. Kemudian pengikut aliran ini diperangi dan dibunuh sampai habis oleh pengikut faham Paulus. Kemudian tahun 496 Masehi, Injil Barnabas disingkirkan atau diapokripkan oleh Gelasius, atau dengan lain kata menghukum Injil Barnabas. Kalau begitu disalibnya Yesus hanya berdasarkan persangkaan saja, yakni Yudas disangka Yesus? Saya pun berpendapat demikian. Malah dalam sebuah berita London Times, dari Tel Aviv, mengabarkan bahwa salah seorang sarjana pada Hebrew University secara kebetulan sekali menemukan sebuah naskah yang berumur 1500 tahun dari suatu sekte Yahudi Kristen, yang menerangkan berasal dari Yesus sendiri. Kemudian naskah itu dipajang untuk umum di perpustakaan Shrine Yerusalem sejak tahun 1965.
Dalam naskah itu menerangkan bahwa penganut-penganut agama Kristen zaman dulu di Yerusalem mempercayai Yesus selaku Nabi Allah, bukan anak Allah. Mereka mempunyai kepercayaan yang bertentangan dengan dogma gereja yang kini berlaku, bahwa Yesus tidak disalib, akan tetapi adalah orang lain yang rupanya mirip dengan Yesus. Dialah yang disalib mati oleh orang banyak, dalam persangkaan yang keliru bahwa ia adalah Yesus. Kalau begitu, di antara mereka berselisih pendapat terhadap wajah Yesus, ada yang berpendapat Yesus itu Yudas, dan Yudas itu Yesus, oleh karena wajahnya yang mirip di antara keduanya? Ya, berdasarkan keterangan yang sampai pada kalian. Adakah di kitab Injil disebutkan tentang perselisihan perihal Yesus itu? Silakan saja saudara periksa di Yohanes pasal 7 ayat 43. Di pasal dan ayat ini ada menyebutkan, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Di rumah silahkan saudara baca ayat selanjutnya dan tafsirkan sendiri ayat-ayat tersebut. Baik, tetapi apakah di kitab Al-Quran ada juga menyebutkan tentang adanya perselisihan pendapat tentang disalibnya Yesus? Ada. Apakah perlu saya bacakan ayatnya dulu, lalu saya terjemahkan? Sebaiknya bacakan aslinya, ayatnya dulu, lalu Bapak salin ayat itu. Di dalam kitab Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 157-158, disebutkan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saya mengharapkan penjelasan dari ayat tersebut. Ayat ini menerangkan, kaum Yahudi berkata bahwa mereka telah membunuh Yesus, padahal mereka tidak dapat membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan orang lain yang mereka salibkan. Dalam peristiwa itu mereka berselisih pendapat tanpa didasarkan pada kenyataan. Apakah benar yang dibunuh itu Yesus? Sehingga menimbulkan keraguan-raguan berupa persangkaan saja. Oleh karenanya mereka itu membunuh tanpa didasarkan atas keyakinan. Kalau begitu, ada di manakah Yesus pada waktu itu? Pada waktu Yesus akan dibunuh, maka Allah mengangkat dia ke langit. Ini adalah wajar. Orang yang akan dibunuh diangkat ke tempat yang tinggi supaya tidak dapat dibunuh. Oleh karena itulah di ayat tersebut diiringi dengan kata, Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana. Maksudnya keperkasaan dan kekuatan kaum Yahudi tak berkuasa menentang kuasa Allah. Kebencian kaum Yahudi tak berkuasa melawan kemurkaan Allah. Di ayat yang Bapak sebutkan itu ada menerangkan bahwa kaum Yahudi berselisih paham di dalam peristiwa penyaliban Yesus, tetapi apakah penganut-penganut agama Kristen sekarang tidak berselisih paham, mereka tetap meyakini Yesus itu disalib? Siapakah yang berkata begitu? Sesungguhnya tidak benar. Pertama, Christian Science, salah satu aliran dari Kristen Protestan meyakini bahwa sesungguhnya Yesus tidak pernah disalib. Kedua, sekte ini menolak adanya kultus individu terhadap Yesus. Ketiga, Christian Science menyatakan Yesus tidak mempunyai hak mengampuni perbuatan buruk. Keempat, agama Kristen Protestan memperbolehkan para tokoh agamanya menikah dan tidak ada keharusan untuk menjadi seorang rahib. Kelima, Christian Science tidak menjadi anggota Dewan Gereja Indonesia, oleh karena gerejanya sendiri dipimpin langsung oleh gereja induk di Boston. Bukankah ajaran agama Kristen ini jelas berlainan dengan ajaran Kristen lainnya? Kalau begitu, keyakinan kami terhadap disalibnya Yesus itu sudah mulai bimbang. Tidak masalah, saya hanya memberikan keterangan saja. Sekiranya bukan di Injil Barnabas saja yang menyebutkan Yesus tidak mati disalib, tetapi di Injil yang sekarang ini ada yang menyebutkan juga bahwasanya Yesus tidak mati disalib, baik dengan cara sindiran saja, pasti akan timbul keyakinan baru dalam hati kami. Misalnya di Injil yang sekarang ada menerangkan bahwa Yesus tidak mati. Apakah betul kalian akan berubah keyakinan? Tetapi perubahan keyakinan yang bagaimana yang kalian maksudkan? Kalau memang ada yang menyebutkan,
tentu keyakinan kita terhadap disalibnya Yesus dengan sendirinya akan lenyap. Nah, sekarang harap saudara periksa kitab Injil saudara, di surat kepada orang Ibrani pasal 5 ayat 7. Baik, di pasal dan ayat ini menyebutkan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Di ayat ini jelas, bahwa Yesus telah berdoa kepada Tuhan, mohon diselamatkan dari mati, kemudian oleh Tuhan dikabulkan. Berdasarkan doanya Yesus yang dikabulkan oleh Tuhan, maka jelaslah bahwa Yesus tidak mati, melainkan diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Jadi Yesus belum pernah mati, baik dengan dibunuh maupun dengan disalib. Kami merasa kagum atas keterangan-keterangan Bapa yang diberikan kepada kami. Kami sudah cukup mengerti, dan keyakinan baru sudah mulai timbul, akan tetapi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, hanya saja waktunya sudah jauh larut malam, baiklah kita lanjutkan besok malam saja. Ya, bolehlah, terserah kalian saja. Kemarin malam Bapak ada menerangkan tentang tidak boleh dipakainya lagi Injil Barnabas oleh penganut agama Kristen pada tahun 496 Masehi. Apakah sebabnya? Saya telah terangkan, Injil Barnabas itu termasuk Injil yang tua umurnya, ditulis dalam abad pertama Masehi, tetapi telah disembunyikan oleh ketua-ketua agama Kristen, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Oleh karena Injil Barnabas banyak bertentangan isinya dengan Injil dari Paulus, maka para pengikut Paulus tidak mau mengikuti kebenarannya Injil itu. Lalu dikeluarkan larangan memakai Injil Barnabas ini, dan Paus menyatakan buku ini haram digunakan. Mengapa Paulus sampai begitu keras tindakannya terhadap Injil Barnabas, padahal Barnabas itu muridnya Yesus juga? Bukan itu saja, malah di Bible sendiri menyebutkan, Barnabas itu diakui nabi dan guru. Di Bible pasal berapa ada menyebutkan? Silahkan Nyonya periksa di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Baik, di sini ada menyebutkan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Berdasarkan ayat ini, jelas bahwa Barnabas diakui selaku seorang suci oleh penganut agama Kristen Rooms Katolik. Akan tetapi ajaib sekali kitab Injil yang ditulis oleh Barnabas tidak diakui, malah dikutuk. Tentang kebenaran ayat-ayat di Injil Barnabas itu antara lain diterjemahkan dalam bahasa Italia pada Imperial di Wina, Austria, dan ke dalam bahasa Inggris sebagaimana telah saya sebutkan dan juga, dalam bahasa Arab, tersebut dalam kitab tafsir, Al-Manar, jilid ke-7 oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridla, dan telah dikutip oleh Profesor Tantowi Jauhari dalam kitab tafsirnya, Al-Jawahir. Bapak Kiai, bagaimanakah penilaian Al-Quran terhadap Alkitab? Baiklah saya jelaskan. Kalangan misionaris tertentu mengarahkan uraian mereka tentang Al-Quran bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi juga orang Islam. Mereka mencoba membangun argumentasi yang halus untuk menimbulkan kontroversi. Mereka mengatakan, Al-Quran menuduh orang Kristen telah mengubah teks kitab aslinya. Di dalam Al-Quran tidak ada penegasan seperti yang dituduhkan itu. Orang Kristen hanya ingin menunjukkan ketidaksesuaian Al-Quran dengan Alkitab. Dengan dalih memelihara naskah-naskah Alkitab kuno, mereka berusaha menimbulkan kebimbangan di hati umat Islam. Tetapi, bagaimanapun taktik seperti itu hanya akan dapat berhasil jika kita mengakui dasar-dasar pikiran yang menjadi pijakan mereka, tetapi kita tidak mengakuinya. Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa Al-Quran menegaskan bahwa orang Kristen mempunyai akses menuju kebenaran melalui kitab suci mereka. Namun demikian, Al-Quran tidak mengatakan bahwa Alkitab yang terdiri atas 66 bagian kitab tipis itu adalah kitab yang benar, sebab Al-Quran mengutuk orang-orang yang mengklaim sesuatu hasil susunan manusia sebagai wahyu Tuhan, sedangkan Alkitab, sebagaimana terbukti, termasuk di dalam kategori ini. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu berkata atas nama Allah melainkan perkataan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan yang terjadi dengan kalimatnya.
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah untuk menjadi pemelihara. Al-Quran tidak menuduh orang Kristen merusak teks asli kitab suci mereka secara sengaja, tetapi menuduh mereka memanipulasikan pemahaman kitab suci tersebut. Ringkasnya, seorang Muslim percaya bahwa Alkitab berisi kata-kata Tuhan, yang seharusnya lebih banyak daripada yang ada di dalam Alkitab sekarang. Lantas, benarkah seluruh Alkitab tersebut dapat dikatakan sebagai firman Tuhan? Sekali lagi orang Islam percaya bahwa Alkitab berisi firman Tuhan. Pandangan seperti ini juga dipegang oleh beberapa orang Kristen. Hanya kelompok Kristen tertentu saja dari golongan fundamentalis yang mempertahankan bahwa semua isi Alkitab berasal dari Tuhan. Namun, keyakinan yang terakhir ini tidaklah berdasar, paling tidak karena 4 alasan. Pertama, tidak ada petunjuk bahwa Alkitab menamakan dirinya dengan kata tersebut. Kata Alkitab tidak terdapat dalam 66 kitab yang dihimpun menjadi sebuah kitab suci tanpa ada perintah dari Tuhan untuk melakukannya. Bandingkanlah permulaan kitab Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, dengan kata pendahuluan penulis kitab Injil Lukas, kelihatannya patut bagiku untuk menuliskannya. Kitab yang pertama, Yunus, mengklaim sebagai wahyu Tuhan, sedangkan yang kedua tidak. Kaum fundamentalis Kristen mencoba membuat suatu dasar pandangan bahwa semua isi Alkitab adalah wahyu Tuhan dengan memanfaatkan ketidakjelasan makna kata skriptur atau kitab suci dan buk, atau bagian dari kitab suci. Misalnya mereka mengutip Timotius pasal 3 ayat 16. Ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dalam kasus ini, apakah Paulus berbicara atas nama Tuhan? Sekali lagi orang Islam percaya bahwa Alkitab berisi firman Tuhan. Pandangan seperti ini juga dipegang oleh beberapa orang Kristen. Hanya kelompok Kristen tertentu saja dari golongan fundamentalis yang mempertahankan bahwa semua isi Alkitab berasal dari Tuhan. Namun, keyakinan yang terakhir ini tidaklah berdasar, paling tidak karena 4 alasan. Pertama, tidak ada petunjuk bahwa Alkitab menamakan dirinya dengan kata tersebut. Kata Alkitab tidak terdapat dalam 66 kitab yang dihimpun menjadi sebuah kitab suci tanpa ada perintah dari Tuhan untuk melakukannya. Bandingkanlah permulaan kitab Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, dengan kata pendahuluan penulis kitab Injil Lukas, kelihatannya patut bagiku untuk menuliskannya. Kitab yang pertama, Yunus, mengklaim sebagai wahyu Tuhan, sedangkan yang kedua tidak. Kaum fundamentalis Kristen mencoba membuat suatu dasar pandangan bahwa semua isi Alkitab adalah wahyu Tuhan dengan memanfaatkan ketidakjelasan makna kata skriptur atau kitab suci dan buk, atau bagian dari kitab suci. Misalnya mereka mengutip Timotius pasal 3 ayat 16, ketika Paulus menulis surat kepada Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dalam kasus ini apakah Paulus berbicara atas nama Tuhan? Di dalam Timotius pasal 3 ayat 15, Paulus mengatakan, ingatlah juga dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci. Hal ini dapat dipertanyakan, bukankah ketika Timotius masih kecil, 27 kitab bagian Alkitab belum ditulis? Ayat-ayat Timotius seolah-olah menyiratkan kepada kita suatu peringatan agar tidak dilakukan penambahan atau pengurangan terhadap isi kitab ini. Tetapi, kitab ini hanya merujuk pada bagian akhir Alkitab tersebut. Maksudnya Timotius, bukan Alkitab secara keseluruhan sebagai suatu kitab suci. Alasannya sangat jelas, yaitu kitab-kitab yang lain ditulis setelah kitab Timotius. Kitab terakhir dari susunan Alkitab versi sekarang bukanlah kitab yang paling akhir ditulis. Kemudian, 300 tahun setelah kematian Yesus, masih sering diperdebatkan, manakah yang benar-benar membentuk isi Alkitab. Kedua, gereja-gereja fundamentalis secara resmi mengeluarkan pernyataan tegas. Alkitab ada firman sempurna Tuhan, mereka mengatakan bahwa di dalam manuskrip asli, Alkitab terbebas dari kesalahan. Dengan mengambil sikap seperti itu, berarti mereka mengakui berbagai kesalahan yang ada di dalam Alkitab. Mereka mengatakan itu hanya merupakan kekeliruan kecil yang terjadi ketika kitab suci disalin kembali berabad-abad yang lalu.
Artinya mereka telah mengabaikan nasihat Yesus di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ketiga, banyak kesalahan di dalam Alkitab, misalnya, jumlah angka yang disebutkan di dalam Esra pasal 2 ayat 5 berlainan dengan jumlah yang disebutkan dalam Nehemia pasal 7 ayat 10. Kaum fundamentalis menganggap ini sebagai kesalahan kecil semata. Namun, pada sisi lain, mereka berpegang teguh pada pernyataan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 8. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayat ini tentunya tidak akan mengecualikan firman Tuhan yang mengandung cacat atau tidak mendasar, akibat kesalahan sewaktu menyalinnya. Dengan terjadinya kesalahan saat menyalinnya, berarti ada yang hilang dari yang asli. Maka, tidaklah konsisten mentolerir suatu kesalahan tetapi secara bersamaan melakukan kesalahan yang lain. Agaknya, satu-satunya pemecahan yang rasional adalah meninggalkan ide bahwa Alkitab secara keseluruhan adalah wahyu Tuhan. Ide tentang adanya wahyu secara total tidaklah logis karena hal itu tidak diakui, bahkan dibantah oleh Alkitab sendiri. Dalam Korintus, pasal 7 ayat 25, penulis Alkitab secara khusus mengatakan, ia berniat membuat pernyataan yang tidak bersumber dari Tuhan. Jadi, jelas bahwa pernyataan itu bukan wahyu. Dalam pasal pertama Titus, kita dapatkan contoh yang membantah adanya wahyu total. Menentukan bagian-bagian mana yang patut kita terima sebagai firman-Nya dan mana yang bukan, bukanlah masalah selera, melainkan menyangkut konsistensi. Hanya bagian-bagian Alkitab yang bersifat konsisten dan sejalan dengan akal sehat, yang dapat dinyatakan sebagai wahyu Tuhan. Inilah dasar pertimbangan kita. Saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Kiai, adakah keterangan lain yang mengatakan bahwa Injil sudah tidak murni lagi? Baiklah akan saya terangkan. Pada tahun 1382 Paus Gregorius ke-12 memerintahkan Anibra untuk mengedit ulang kitab Hexapla dan Vulgata, karya Santo Jerome yang dalam bahasa Latin disebut Eusebius Hieronymus, tahun 328 sampai 420 Masehi, dengan memasukkan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan gambaran eskatologis dalam ilmu teologi Antioquia dan tertera dalam kitab Perjanjian Lama. Hal ini kemudian diterima secara resmi oleh gereja pada tanggal 13 Desember tahun 1545. Saya ingin mengetahui, ayat-ayat Al-Quran yang mana sajakah yang dipinjam oleh Alkitab? Untuk memudahkannya, baiklah akan saya terangkan. Pertama, dalam Al-Quran difirmankan, malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Quran, Surat Al-Qadar ayat 3, dalam Alkitab disebutkan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur pasal 84 ayat 11. Yang kedua, dalam Al-Quran difirmankan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fatihah, ayat 6, dalam Alkitab disebutkan, tunjukkan jalanmu kepadaku, ya Tuhan dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Mazmur pasal 27 ayat 11. Ketiga, di Al-Quran difirmankan, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 105. Sedangkan dalam Alkitab, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mazmur pasal 37 ayat 29. Keempat, dalam Al-Quran difirmankan, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Lalu dalam Alkitab disebutkan, engkau yang melepas mata air ke dalam lembah-lembah mengalir di antara gunung-gunung. Mazmur pasal 104 ayat 10. Dalam Alkitab juga tertulis, engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Mazmur pasal 104 ayat 14. Kelima, di Al-Quran difirmankan, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Quran Surat An-Nahl ayat 12. Dari Alkitab tertulis, engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya,
Mazmur pasal 104 ayat 19, juga tertulis di Alkitab, apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah ketika itu bergerak segala binatang hutan. Mazmur pasal 104 ayat 20. Yang keenam, dalam Al-Quran difirmankan, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179, di Alkitab tertulis, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata, tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Yeremia pasal 5 ayat 21. Ketujuh, di Al-Quran difirmankan, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3, lalu di Alkitab ditulis, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Yesaya pasal 44 ayat 6. Yang kedelapan, di Al-Quran difirmankan, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Quran Surat Hud ayat 112. Lalu di Alkitab tertulis, sebab Tuhan mengenal jalan yang benar. Mazmur pasal 1 ayat 6. Yang kesembilan, dalam Al-Quran difirmankan, aku berlindung kepada Allah. Quran Surat Yusuf ayat 23, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Juga perlu saya tambahkan bahwa kitab Perjanjian Lama dan Baru tidak mempunyai sanad yang bersambung kepada pengarangnya. Dan apabila mereka dikritik mengenai persoalan ini, mereka berlindung di bawah statement, Yesus telah menyaksikan kebenaran kitab-kitab ini. Wah, kita sudah KO, bagaimana ini? Itu belum apa-apa, maksud kita hanya bermusyawarah saja, bukan mencari kalah dan menang. Kalian bertanya saya menjawab, tidak lebih daripada itu. Baiklah Bapak Kiai, keterangan-keterangan yang Bapak sampaikan mengandung kebenaran yang tidak dapat ditolak. Maksudnya bagaimana? Kami setelah berdiskusi dengan Bapak Kiai, kami menyadari akan kemurnian Al-Quran dan kami mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Lantas bagaimana? Mulai detik ini, malam ini, kami berkeinginan memeluk agama Islam. Baiklah kalau begitu, saya minta kepada kalian berdua untuk membaca kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahukah saudara berdua arti dari kalimat syahadat tersebut? Saya bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Saudara yang hadir ikut menyaksikan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 1970 jam 21 WIB, Saudara Saswandi dan Adelina telah masuk Islam. Surat pengakuan, yang bertanda tangan di bawah ini kami. Nama, 1. Saswandi, umur 56 tahun. 2. Adelina, umur 40 tahun. Alamat, Kalisat, Kabupaten Jember. Agama, Kristen. Sejak tanggal 24 Agustus tahun 1970 sampai dengan tanggal 27 Agustus tahun 1970, selama 4 malam, setelah mengadakan tukar pikiran dengan Kiai Haji Bahaudin Mudari, Ketua Umum Yayasan Pesantren Madura Sumeneb, perihal mencari kebenaran agama, maka dengan penuh kesadaran mulai saat ini tanggal 27 Agustus tahun 1970 kami berdua menyatakan masuk agama Islam dengan membaca kalimat syahadat, sebagai syarat memeluk agama Islam. Pernyataan ini kami buat dengan penuh keikhlasan tanpa paksaan dan tidak ada maksud suatu apapun, kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumeneb,
Tanggal 27 Agustus tahun 1970, kami yang membuat pernyataan, Saswandi dan Adelina, yang mengislamkan, Kiai Haji Bahaudin Mudari, saksi-saksi, M. Ali, M. Hatta, M. Ahya, M. Hasan, A. Zainuddin Ahmad Marzuki.